Bab 5851, Teknik Nasib Tertinggi. Di kota Nanyuan, seorang wanita berpakaian putih berjalan perlahan di jalan, temperamennya menyendiri, segar dan halus, seperti teratai putih di air, dan seperti anggrek di lembah kosong dan tidak ternoda. Wanita itu berjalan di jalan, mengamati dengan cermat segala sesuatu di sekitarnya. Meskipun saya telah mempelajari banyak informasi tentang Qin Chen, dan saya tahu bahwa dia adalah orang yang membenci kejahatan sama seperti dia membenci kebencian, saya pikir dia hanya pamer, atau mencoba untuk mendapatkan ketenaran, mirip dengan beberapa orang tua, orang-orang di dunia Buddhis, tapi saya tidak menyangka bahwa di kota Nanyuan ini benar-benar berbeda. Berjalan di kota Nanyuan, wanita berbaju putih dapat mengamati seluruh kota dengan matanya sendiri dan melihat dengan matanya sendiri bahwa keteraturan di seluruh kota-kota ini sangat damai. Hampir tidak ada konflik. Jika ada konflik, akan ada aparat penegak hukum yang muncul dan menengahi. Jika ada orang yang menipu dan menculik, mereka akan segera dihukum berat. Pemandangan seperti itu, wanita berbaju putih jarang terlihat di lautan kosmik ini. Dikatakan bahwa Qin Chen, yang baru saja memasuki kota Nanyuan, setara dengan pendiri sekte di dunia fana. Yang disebut investasi malaikat berarti berinvestasi pada manusia. Temperamen seluruh kekuatan seringkali bergantung pada temperamen dari orang yang berkuasa. Dari sudut pandang ini, Qin Chen ini memang bodoh. Dengan kekuatan wanita berbaju putih, meski tidak bisa memantau nilai dosa, dia bisa merasakan seluruh kota dari aura jalan yang tak kasat mata. Meskipun kota Nanyuan di depan kita bobrok di beberapa tempat, seolah-olah baru saja mengalami perang belum lama ini, namun ada rasa sejahtera di antara masyarakatnya, seolah-olah pohon mati bermekaran dan bunga bermekaran di reruntuhan tembok. Menarik, menarik. Dalam satu langkah, kekosongan di sekitarnya terdistorsi. Wanita berbaju putih telah tiba di luar rumah tuan kota. Dia berdiri di depan pintu rumah tuan kota mansion sama sekali tidak bisa melihat wanita berbaju putih itu. Hah! Wanita berbaju putih itu sedikit mengernyit saat dia merasakan istana tuan kota, aura yang unik. Berdiri di luar istana tuan kota seperti ini, jika kamu tidak sengaja merasakannya, kamu tidak dapat dengan mudah merasakan keberadaannya, dari orang ini. Wanita berbaju putih itu tampak serius, dan berkata kekuatannya, dengan satu pikiran, membuatnya hampir tidak terlihat oleh pria kuat di seluruh kota Nanyuan. Misalnya, dia dapat dengan jelas merasakan sosok Saroye di kota Istana Tuan. Tapi kehadiran Qin Chen, hanya setelah dia berkonsentrasi dengan hati-hati dia samar-samar merasakan sosok seperti itu di samping Saroye. Dengan tingkat kultivasi ini, dia bukanlah kaisar dewa, tapi dia bisa lepas dari persepsiku. Kekuatan magis macam apa yang dipraktikkan orang ini? Wanita berbaju putih itu melangkah maju dan menghilang di luar istana tuan kota. Di dalam istana tuan kota, Qin Chen dan Saroye telah mengatur banyak hal dan minum teh bersama dengan santai, menikmati waktu senggang yang langka. Tuan, bawahan saya sudah mengirimkan pesan ke klan. Saya kira dalam waktu dekat, klan akan mengirimkan beberapa informasi tentang reruntuhan para dewa kepada bawahan saya, sudah lama sekali. Pengumpulan intelijen reruntuhan 10.000 dewa harus cukup lengkap, agar tidak ada mata hitam saat memasuki reruntuhan 10.000 dewa. Saroye duduk di samping sambil menyeruput teh, dan lubang hitam dunia di dalam tubuhnya secara alami memurnikan awan tinta sepanjang waktu.
Gubo dan yang lainnya merasa bahagia karena mereka memiliki hati kaisar agung dan asal-usul klon nenek moyang masyarakat naga hitam. Jika kita melanjutkan dengan kecepatan ini, kita masih dapat berharap tidak hanya mencapai akhir jalur evolusi, tetapi Moyun Gubo dan yang lainnya memasuki setengah langkah ke alam kaisar ilahi. Seperti yang diharapkan dari kekasih laut semesta, metode budidaya ini. Melihat Saroye, Qin Chen tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya sedikit menelan hati orang-orang kuat lainnya. Tingkat budidaya, tak heran klan Komodo selalu memiliki orang-orang kuat dalam sejarah luas alam semesta. Curang semacam ini mungkin akan membuat orang lain iri. Hah! Tiba-tiba, Qin Chen mendongak seolah dia merasakan sesuatu. Siapa yang membobol rumah tuan kota-kota Nanyuan saya? Suara dingin keluar dari mulut Qin Chen, matanya serius, dan dia tiba-tiba berdiri. Apa? Pengiriman makanan lagi? Apakah di sini ada seseorang yang mencari kematian? Saroye terkejut pada awalnya, tapi kemudian sedikit kegembiraan dan kegembiraan muncul di matanya. Hah! Tidak ada apa-apa. Tapi dalam persepsi Saroye, tidak ada gerakan di depan, dan tidak ada orang yang kuat. Mungkinkah persepsi Anda salah? Seperti yang diharapkan dari Tuan Kota Qin, dia benar-benar bisa merasakan keberadaan dewa ini. Di dunia tak terlihat, suara setenang bunga teratai terdengar, dan kemudian, sosok anggun berjalan keluar dari kehampaan selangkah demi selangkah. Ini adalah wanita tanpa riasan apapun, alisnya seperti gunung di kejauhan, matanya seperti gelombang air musim gugur, dan hidungnya seperti tinta dalam lukisan, muncul di aula utama. Berdengung. Saat dia muncul, seluruh dunia kehilangan warnanya, dan dunia di sekitarnya menjadi dunia hitam dan putih. Hanya wanita di tengah dunia yang memiliki warna, seperti dewa yang turun dari 9 langit. Dewa Kaisar. Murid Qin Chen menyusut, dan pori-pori di tubuhnya terangsang. Aura di tubuh pihak lain berkabut seperti asap, seolah-olah dia tidak ada di dunia ini, laut, langit, dan segala cara berada di bawah kendalinya. Ini jelas merupakan aura yang hanya dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dewa. Siapa yang berani masuk ke istana Tuan Kota tanpa izin? Melihat wanita berbaju putih itu muncul, Saroye mendengus dingin, dan sosoknya langsung muncul di depan Qin Chen Lubang, menelan segala sesuatu di sekitarnya, mengunci wanita di depan kapan saja. Klan Komodo memiliki kekuatan magis di dunia. Wanita berbaju putih itu tampak tenang, menjentikkan tangannya, dan meledak, kekosongan di sekitarnya runtuh, dan aura menakutkan yang keluar dari tubuh Saroye runtuh dalam sekejap, seperti gelembung mimpi, itu menghilang. Saroye terkejut, menjepit ekornya, dan segera mengaktifkan tanda garis keturunan di tubuhnya, mencoba memanggil leluhur suku tersebut. Dewa Kaisar. Sebagai pewaris klan Komodo, Saroye segera memahami bahwa wanita berbaju putih di depannya pastilah Kaisar Dewa yang kuat. Dengan kekuatannya, bahkan jika dia terbalik, mustahil untuk lepas dari tangan Kaisar Dewa. Dia akan segera mencoba memanggil leluhur di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, saya sangat terdiam. Sial, apakah saya memiliki reputasi sebesar itu? Dia benar-benar memprovokasi Kaisar Dewa yang kuat untuk datang secara pribadi dan mengincarnya. Tapi sebelum dia bisa mengaktifkan darah di tubuhnya, sebuah tangan besar menekan bahunya, mencegahnya untuk memanggil. Itu adalah Qin Chen. Saya ingin tahu siapa seniornya, dan mengapa dia datang ke kota Nanyuan kita. Qin Chen berkata dengan tenang sambil menatap wanita berpakaian putih di depannya.
Jika senior bermusuhan, dia akan segera mengambil tindakan, jadi bagaimana dia bisa menunggu omong kosong dengan saya? Selain itu, jika senior ingin mengambil tindakan, tidak ada gunanya kita takut, bukan? Berkata dengan tenang, dengan ekspresi wajahnya yang tenang. Bukannya dia belum pernah melihat kaisar dewa yang kuat. Jika dia benar-benar ingin mengambil tindakan, bukan berarti dia tidak bisa melakukannya dengan tingkat kultivasinya saat ini. Namun sebelum pihak lain menunjukkan permusuhan yang jelas, lebih baik menunggu dan melihat. Jika tidak, hal itu dapat membuat marah pihak lain dan memperburuk situasi. Lagi, sekilas Qin Chen tahu bahwa orang di depannya bukanlah proyeksi atau tiruan, tetapi orang yang sebenarnya. Ini juga menjadi alasan utama mengapa dia menghentikan Saroye mencoba memanggil nenek moyang klan Komodo. Sekalipun Saroye memanggil leluhur klan, leluhur Komodo hanya dapat menurunkan proyeksi atau klon. Ketika tubuh utama tidak dapat tiba dalam waktu singkat, itu adalah langkah paling bodoh untuk langsung melepaskan kartu truf. Menarik. Wanita berbaju putih itu tersenyum. Dia juga telah melihat beberapa orang tetap tenang untuk menunjukkan keberanian di depannya, tetapi sebagian besar dari orang-orang itu hanya berpenampilan galak, tetapi Qin Chen di depannya memiliki mata yang jernih dan benar-benar tenang. Apakah anak ini punya semacam kartu truf? Biarkan aku datang dan melihat. Wanita berbaju putih itu menatap Qin Chen. Tiba-tiba, cahaya takdir yang tak terlihat muncul, dan tatapannya langsung menembus sungai tak berujung di tahun-tahun mendatang. Sungai yang panjang itu sangat luas, dan sungai itu sangat luas. Wanita berbaju putih melihat ke sepanjang Chang He melangkah lebih dalam, mencoba mencari tahu identitas Qin Chen dan tanda-tanda masa depan. Tapi yang tidak bisa dia percayai adalah bahwa waktu dan ruang Qin Chen di tahun-tahun mendatang benar-benar kosong. Sungai waktu yang panjang sepertinya diselimuti lapisan kabut, dan tidak mungkin untuk membongkar apapun. Masa depan tidak bisa dimata-matai. Bagaimana mungkin? Ini hanyalah kaisar puncak. Wanita berbaju putih mengecilkan pupilnya. Dengan budidaya tingkat kaisar dewa, dia dapat dengan jelas melihat bahwa budidaya Qin Chen hanyalah sebuah kaisar puncak. Secara logika, sebagai pemimpin klan surgawi, dia bertanggung jawab atas harta paling berharga klan surgawi, dan dengan mengaktifkan teknik rahasia klan surgawi, dia seharusnya dapat dengan mudah memata-matai masa depan orang di depannya, tentang dia. Tapi sekarang, masa depan terlalu bervariasi dan tidak dapat diprediksi. Anak ini punya apakah ada semacam takdir? Kalau begitu, mari kita selidiki masa lalunya. Boom! Sosok wanita berbaju putih sedang berjalan maju di sungai waktu yang luas. Karena kita tidak bisa mengetahui masa depan Qin Chen di depan kita, kita bisa menyelidiki masa lalunya. Masa depan tidak dapat diprediksi dan dapat diubah, namun masa lalu bersifat abadi. Namun, yang mengejutkan wanita berbaju putih itu adalah di sungai waktu yang panjang ini, dia tidak bisa melihat sedikit pun jejak masa lalu Qin Chen sepertinya telah terhapus begitu saja dan menjadi kosong. Mustahil. Masa depan terlalu bervariasi untuk ditelusuri, tapi masa lalu itu abadi. Mengapa saya tidak bisa memeriksa masa lalu anak ini? Pasti ada rahasia besar yang tersembunyi dalam diri anak ini. Teknik takdir yang hebat. Aura sebab dan akibat yang tak terlihat langsung mengalir keluar dari wanita berbaju putih. Saat berikutnya, matanya menembus lapisan kabut untuk melihat kebenaran bahwa Qin Chen telah ditutup-tutupi. Ledakan. Tapi sebelum dia bisa memata-matai asal-usul Qin Chen,
Kekuatan yang tidak bisa dijelaskan sepertinya datang. Bahaya.